Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya kembali, Kolpah Akas Channel. Kali ini saya ingin mereview Alkisah cerita tentang konon adanya makhluk gangsa. Dan sekarang saya lagi ada di daerah pedalaman Sumatera Selatan, Palembang. Telah menjumpai seseorang yang mengatakan memiliki suatu makhluk, yaitu yang disebut beka. Ada yang mengatakan sebagian juga ini makhluk, yaitu gangsa. Dan ada juga yang mengatakan itu adalah makhluk jenglot. Tapi atas kebenaran makhluk ini itu belum bisa dipastikan. Tapi yang jelas, beginilah saudara pemirsa sekalian bentuk daripada makhluk yang saya maksud. Nah, semua para pemirsa dimanapun Anda berada, saya mohon minta pendapat, petunjuk, atau komentarnya di video ini. Karena ini makhluk bentuknya hanya sebesar jempol kaki. Panjangnya lebih kurang hanya 12 cm. Ini lebih kurang. Dan keanehan ini makhluk, badannya ini keras. Nih. Tapi kelihatan di situ ada seperti kemaluan, namun lembut. Dan paru-parunya juga kelihatan masih berdetak. Ini pemirsa, matanya ini menurut keterangan si pemilik sengaja dia ikat karena matanya ini sering mengeluarkan sinar. Yang menurut keterangan, sinar yang keluar dari matanya ini ada mengandung kekuatan. Bahkan kalau dipegang, ini terasa panas, guys. Makhluk ini kelihatan hidup bergerak. Dan diperkirakan makhluk ini usianya sudah berabad tahun. Dan kalau menurut cerita, jika Anda ini betul makhluk, perlu dipertandatanyakan kenapa mirip seperti manusia. Nih, salah satu contoh. Kita turunkan ke bawah, guys. Kita turunkan ke bawah ya pemirsa, biar lebih jelas. Lalu coba kita keluarkan. Nah, kita keluarkan. Dari mana si pembungkus?
supaya lebih jelas. Nah, inilah bentuknya, guys. Ini saya taruh di keramik tanpa ada barang yang seperti banyak orang berkata harus pakai sesaji. Nah, inilah guys keadaan dan bentuknya. Nih guys, kita coba taruh di atas kertas ini guys, biar lebih jelas. Dia bergerak guys. Nah, nih guys. Dan ini di wadah atau dimasukin ke dalam dia punya sangkar, yaitu berupa kain hitam. Sekali lagi guys, nih, dan sangat serem. Jadi kita lebih terangkan lagi. Nah, inilah bentuknya guys. Dan saya mendapat amanat agar tidak membuka daripada ikat kepalanya. Karena jika dibuka ikat kepalanya, menurut keterangan, matanya ini bisa mengeluarkan cahaya yang ada mengandung kekuatan mistik atau mengandung kekuatan gaib. Nah guys, namun kita tidak bisa boleh langsung mempercayai dengan hal-hal mistis seperti ini. Dan saya pun juga belum bisa memastikan apakah benar ini suatu makhluk atau bukan. Dan yang jelas
saya telah menunjukkan bentuk dan saya telah memperlihatkan dari jarak dekat keberadaan cerita tentang adanya makhluk gangsa ini, yang menurut sejarah, menurut cerita, ataupun menurut legenda, menurut dongeng, makhluk gangsa itu memang ada. Dan makhluk gangsa tersebut berasal daripada zaman dahulu, karena banyak manusia yang belum mengenal agama, lantas mereka nekat bertapa mencari ilmu, tapi ternyata ilmu yang mereka pelajari pada zaman dahulu banyak yang mempergunakan kekuatan jin atau setan. Ketika meninggal dunia, mereka tidak sempat membuang ilmunya, lalu mereka reinkarnasi. Salah satu contoh cerita tentang adanya buaya penunggu. Memang betul cerita itu ada perihal buaya yang bisa mengerti seperti manusia, dan buaya itu tidak pernah mengganggu manusia bila tidak diganggu. Dan menurut cerita, buaya tersebut adalah jelmaan daripada manusia. Mungkin pada zaman dulu manusia mempelajari ilmu buaya, meninggal dunia tidak sempat buang ilmunya, reinkarnasi menjelma jadi buaya, termasuk harimau jadi-jadian. Nah, ini akibat adanya manusia yang zaman dulu mempelajari ilmu Batara Kara. Ilmu Batara Kara adalah ilmu mempergunakan kekuatan pandangan mata yang bisa mengandung kekuatan. Tapi mungkin ilmu-ilmu yang mereka pelajari tersebut adalah mempergunakan kekuatan jin ataupun setan. Meninggal dunia tidak sempat buang ilmunya, lalu reinkarnasi menjelma menjadi satu makhluk dinamakan gangsa. Hidup, mereka tetap hidup, namun mereka sudah mati. Nah, mungkin saya akhiri sampai di sini dulu. Atas kebenaran saya sampaikan wallahu a'lam, dan atas andai ada kekurangan ataupun kesalahan, saya mohon maaf beribu kali maaf dan mohon ampun beribu kali ampun. Saya akhiri agar kita semuanya bisa berpikir, menilai, dan menentukan mana yang terbaik. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.